kembali kepada kesungguhan yang sesungguhnya. Seperti apa nih kita beramal ini? Seberapa kita harus betul-betul mengamalkan sebagai pengamal tarekat itu seperti apa gitu? Sungguh-sungguh itu makna dalam tanbih itu seperti apa? Itu yang kalau mau dikaji, itu yang dikaji. Jangan kita kaji kumpul bahsul masail yang terlalu jauh, hal yang dekat yang dihadapi saja terlupakan. Itu aja, itu malah menjadi utama, karena yang kita kaji adalah tuntunan mursyid yang itu menjadi buah. Tanbih itu kan buah. Nah, bagaimana kita bisa berbuah menghasilkan dari dzikirnya? Tanbih itulah buahnya. Jadi kita sebenarnya tinggal niru aja, sudah dijelaskan ini loh, tinggal petik makan, gitu kan. Dulu belum ada tanbih, kita masih. Sekarang tanbihnya udah ada kok, tinggal kan dikata tanbih begini, ya udah kita ikut, kan tinggal gitu, nggak sulit sebetulnya. Kenapa belum bisa yang ini aja belum bisa nih mengamalkannya? Nah, mana yang kurang di sini? Cari dalam diri ini, mesti ketemu nanti. Nah, sering kita lalaikan yang ada diri, malah kita orang lain aja yang diurus. Kalau untuk mencari ini orang lain kan mudah, sering gitu ya, mudah cari salahnya di orang. Kalau cari salahnya di diri susah banget ya, malah diketahui oleh orang lain juga nih ya. Malah harusnya kitalah yang menemukannya, kekurangan saya di mana. Nah, ayo jangan sampai kurang, tutupi kekurangan itu, cari lebih, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirin wal muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ilahi anta maqsudi wa radaka min bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin jamaah manaqib jamaah Masjid Jami Al-Ma'arif Lematang ya. Bapak Ibu yang hadir, yang senantiasa mengharap ridho Allah, dan mudah-mudahan ridho Allah berlimpah untuk kita melalui majelis yang mulia. Kita bersyukur kita masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga bisa hadir. Semoga hadirnya kita dengan dasar melaksanakan tuntunan dari Hadratus Syekh Mursyid Kamil Mukamil Pangrasa Abah Anom almarhum Syekh Ahmad Sahibul Wafat Hajjul Arifin radhiyallahu. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai murid-murid dari Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilan Qaddasallahu sirrah yang baru saja kita bacakan manaqibnya. Dan tentunya setelah kita menyatakan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali berjumpa mujalasah muwajahah. Kita duduk bersama ya, saling bertatap muka, berkumpul, lalu kemudian berpasrah diri kepada Allah dengan harapan Allah, dengan kepasrahan yang ada yang kita senantiasa haturkan semata-mata hanya untuk Allah.
Semoga kita jadikan hamba-hamba Allah yang dinyatakan sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Dan orang yang bersyukur itu adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku mengingatmu, kata Allah. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, janganlah kamu sekalian kufur. Maka di dalam hadis qudsi, idza zakartani syakartani, ya, ketika kita berzikir, apabila engkau bersyukur kepadaku, maka sesungguhnya idza zakartani, ketika engkau mengingatku, maka sesungguhnya engkau sedang bersyukur kepadaku. Wa idza nasiyatani, tapi ketika engkau ini lupa kepadaku, maka sesungguhnya engkau sedang kufur kepadaku. Jadi zikir dengan syukur, ya, lalu bergandengan. Ya, zikir itu ya syukur, syukur itu ya zikir. Jadi bukan sekedar kalimat-kalimat yang diucapkan, itu hanya sebuah ekspresi dari rasa nikmat, lalu kemudian terlontarlah melalui lisan ini kalimat-kalimat syukur, alhamdulillah, dan seterusnya. Begitu kalimat thayyibah yang diucapkan, itu kalimat zikir. Ya, sementara zikirnya sendiri itu bukan dalam kalimat. Zikirnya sendiri adalah bentuk nyata dari kita mengingat Allah itu. Maka bersyukur ada zikir jahar, ada zikir khafi. Zikir khafi itulah wujudnya dari kalimat-kalimat zikir yang diucapkan dari zikir ini. Ya, jadi ketika kita melantunkan, melafalkan kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang lain, maka kita sedang membacakan kalimahnya, ya, kalimah zikir, kalimah syukur, kalimah tasbih, subhanallah, walhamdulillah, ya, itu kalimah tasbih. Lalu kapan kita mensucikannya? Itu baru kalimat ya yang diucapkan, kalimat mensucikannya. Lalu kapan mensucikannya? Ya. Jadi dengan tasbih kita belum tentu sedang mensucikan, mentasbihkan, kita baru membaca kalimahnya. Dengan kalimat alhamdulillah belum tentu kita bersyukur, kita baru membaca kalimat syukurnya. Apakah bagaimana agar dari kalimah yang diucap ini, lalu kemudian masuk ke relung hati, lalu kemudian dari hati didorong untuk melakukan bukti nyata dari rasa syukur itu dengan berupaya meningkatkan amal-amal ibadah kita. Dengan peningkatan itu berarti kita sedang melakukan wujud nyata dari rasa syukur itu. Kalau misalnya masih juga seperti yang kemarin, tidak ada bedanya, berarti belum ada bukti syukurnya. Kalau karena syukur terbukti kalau sudah ada perubahan yang meningkat di dalam hidup, ya, menuju arah ridho Allah, gitu. Jadi harus lebih baik dari yang kemarin, ya, dan saat ini lebih baik dari yang kemarin, besok harus lebih baik lagi dari sekarang. Nah, itulah hamba-hamba yang bersyukur, ya. Hadirin rahimakumullah, banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk syukur kita ini. Nah, sekarang begini, kita bersyukur dipertemukan dengan Syekh Mursyid, karena dengan talqin, ya, kita mendapatkan talqin zikir ini, maka kita sudah mulai diberjalankan bahwa ibadah kita ini dibimbingkan dengan mursyid, ya. Berarti kita sudah mulai menggabungkan diri dengan orang-orang pilihan, orang-orang soleh, orang-orang yang suci. Terlebih di masanya berbahagialah mereka-mereka yang hidup di zamannya baginda Rasul hidup, para sahabat namanya. Nggak sempat tapi bisa mengikuti jejaknya, risalahnya yang tersampaikan melalui sahabat, terus saja tabiin, ulama, dan seterusnya, para satul anbiya. Nah, antara lain kita diberikan hidayah Allah, dipertemukan dengan salah seorang pewarisnya, yaitu Syekh Mursyid Kamil Mukamil. Nah, tinggal
sebagai rasa syukur ini, tentunya hakikat rasa syukur adalah hakikat syukur kita kepada Allah, tapi melalui wasilah. Karena tidak juga disebut kita bersyukur kepada Allah kalau kita belum berterima kasih kepada orang yang menjadi wasilah kita, yang mengantarkan kita perjalanan ini. Jadi, nah sekarang guru kita sedang punya hajat milad. Coba sebagai bentuk syukur kita, apa yang bisa kita lakukan? Ya, sebagai rasa syukur ini, sekarang guru kita punya hajat. Sebab kalau kita ukur, kita nilai, kita hargakan talqin ini, nggak akan terukur nilai harganya. Mau berapa uang yang kita sebut untuk dapat talqin, nggak akan terbayar. Sepertinya talqin ini urusan yang enteng, yang mudah kan? Padahal hadirin, makanya sungguh rugi kalau orang sudah dapat talqin lalu nggak diamalkan, rugi. Sebab untung dan ruginya akan kembali kepada setiap kita. Nah makanya kita jangan serta-merta lalu kemudian dengan senang hati ada saudara kita mau talqin ini, tanya dulu. Sebab nanti akan kembali kepada kita masing-masing sebagai yang mendapatkannya, lalu seberapa kita mengamalkan. Sekiranya kalau nggak mau diamalkan, ya nggak usah, gitu ya. Tapi kalau mau diamalkan, ayo kita sama-sama belajar. Tapi dengan catatan, mengamalkannya juga jangan juga didorong oleh apapun hajat urusan. Diluruskan dulu. Orang mau talqin ini, jangan langsung talqin. Ya, kita bersyukur nggak ada hidup di zamannya sebelum ini, ya, zamannya kakek kita, buyut kita ini. Untuk talqin ini nggak mudah, diuji itu, nggak serta merta orang mau talqin berikan, orang mau talqin berikan, ya diuji kesungguhannya, supaya nanti di dalam mengamalkannya sungguh-sungguh, supaya nanti masuk kategorinya yang beruntung. Jadi betul-betul dimatangkan ya, karena ini menjadi awal nih. Jadi kenapa di beberapa tempat seringkali orang sudah talqin nggak diamalkan, talqin diamalkan tapi nggak kunjung juga hajatnya terkabul, nggak diamalkan. Jadi karena di awal tidak diluruskan terlebih dahulu bahwa talqin ini kepentingan tujuannya apa. Rupanya mau talqinnya pengen hajat, rupanya talqinnya pengen terhindar dari hutang misalnya. Pengen terbayar hutang misalnya, nggak kunjung juga terbayar hutangnya, akhirnya nggak diamalin lagi. Ya yang rugi siapa, yang untung siapa, gitu ya. Makanya di ini dulu, terutama ini tugas pengurus ya, salah satu tugas pengurus LD kan begitu. Jadi orang mau talqin di ini dulu di LD nih, jangan langsung dihadapkan ke wakil talqin, karena kalau sudah dihadapkan ke wakil talqin nggak bisa nolak karena tugasnya ya. Di ini dulu, bukan maksudnya LD ini atau siapapun kita menunda, menghalang-halangi orang dapat hidayah, bukan, tapi demi kembalinya kepada yang bersangkutan, bermanfaat ya, beruntung nantinya gitu kan, berlimpah nantinya, berbarokahnya gitu ya. Nah, maka tuh ditanya dulu nih sama pengurus ini, mana yang mau talqin sini, kamu mau talqin ya, kenapa mau talqin, tanya aja gitu. Iya katanya, kata Pak Teguh, gitu kan. Misalnya kalau pengen ini itu talqin, itu katanya, kata Ustaz Hafiz, kalau pengen panennya berbuah lebat talqin. Kata Yai Abbas, nah, kalau pengen sakti talqin. Ya, kata saja Cep. Jelaskan. Bukan nggak boleh gitu, kita pengen hajat apapun. Kita manusia pasti banyak maunya. Bukan nggak boleh. Tapi gitu, Allah itu maha segalanya. Oh jelaskan tuh. Talqin hanya untuk dapat ridho Allah. Kalau sudah di situ, ayo
kita pergi ke wakil talqin, mintakan talqin gitu. Tapi kalau masih karena hajat, udah pikir dulu matengin dulu gitu ininya ya. Ya masih mending lah kalau cuma ditanya, ini coba mau talqin, oh ya kamu tuh di sana ada goa, nggak usah 7 malam lah, 3 malam sana tuh, pergi dulu puasa. Tapi nanti kamu harus bawa ini ya, di sana itu masih ada macan masih ada, suka ada yang ketawa tengah malam. Tapi orang yang kalau mau talqin udah nggak ada urusan tuh, nggak ada takutnya, jalanin karena sungguh-sungguh ingin talqin. Talqinnya betul-betul ingin diridhoi Allah. Nah sekarang kalau dibuat begitu orang udah kalau gitu nggak jadi tuh ya. Nah jadi bisa jadi Bapak Ibu ya, ini perjalanan awal menentukan. Barangkali salah di start awalnya, lalu kemudian kok kita merasa dengan amal ini begini terus. Bisa jadi di awalnya ada yang keliru ya. Nah maka tapi sudah, itu kan sudah berjalan, tinggal nggak usah disesali juga. Sekarang aja, nah sekarang aja yuk mulai gitu. Mulai kembali kepada kesungguhan yang sesungguhnya. Seperti apa nih kita beramal ini? Seberapa kita harus betul-betul mengamalkan sebagai pengamal tariko itu seperti apa gitu? Sungguh-sungguh itu makna dalam tanbih itu seperti apa? Itu yang kalau mau dikaji, itu yang dikaji. Jangan kita kaji kumpul bahsul masail yang terlalu jauh, hal yang dekat yang dihadapi saja terlupakan. Itu aja, itu malah menjadi utama, karena yang kita kaji adalah tuntunan mursyid yang itu menjadi buah. Tanbih itu kan buah. Nah, bagaimana kita bisa berbuah menghasilkan dari zikirnya? Tanbih itulah buahnya. Jadi kita sebenarnya tinggal niru aja, sudah dijelaskan ini loh, tinggal petik makan gitu kan. Dulu belum ada tanbih, kita masih, sekarang tanbihnya udah ada kok, tinggal kan dikata tanbih begini, ya udah kita ikut, kan tinggal gitu, nggak sulit sebetulnya. Kenapa belum bisa yang ini aja, belum bisa nih mengamalkannya? Nah, mana yang kurang di sini? Cari dalam diri ini, mesti ketemu nanti. Nah, sering kita lalaikan yang ada diri, malah kita orang lain aja yang diurus. Kalau untuk mencari ini orang lain kan mudah, sering gitu ya, mudah cari salahnya di orang. Kalau cari salahnya di diri susah banget ya, malah diketahui oleh orang lain juga nih ya. Malah harusnya kitalah yang menemukannya, kekurangan saya di mana. Nah, ayo jangan sampai kurang, tutupi kekurangan itu, cari lebih begitu. Nah jadi guru kita punya hajat, nah coba rasa syukur kita terhadap Syekh Mursyid yang sudah memberikan talqin sebagai wasilah ini. Mana kita ini? Ayo gitu ya. Ini jangan disangka, beliau di alam barzah ini sedang perhatikan murid-murid ini. Orang dapat talqin ini dilihat beliau. Mana nih katanya? Mana nih Pak Kades ini katanya? Dilihat, dia sih di belakang duduknya. Oh, tapi manteng tuh katanya kan itu ya. Ininya, ya kita di depan terlihat kan, hatinya malah lupa. Diperhatikan mana nih satu persatu. Dan kalau penglihatan beliau satu kali lihat udah ketahuan semua, nggak kayak kita mencerongin satu-satu lama gitu ya. Kalau guru sekali aja udah ketahuan, nah gitu kan, siapa nih yang ngomong ini gitu. Ngomong aja kamu ini katanya. Kamu sih kayak udah ngamalin aja apa yang diomongin katanya. Tuh lihat tuh kata guru itu yang di pojok sana tuh, yang sepuh itu. Nanti gitu kelihatan semua wajah-wajah asli nih. Bukan, nggak dilihat lagi casing-casing yang bagus-bagus ini. Hanya casing, lihat tuh gitu ya.
Nah, jadi kalau kita sudah menyelaraskan antara lahir dengan batinnya, sudah berkesesuaian sinergi, maka itu luar biasa. Tapi kalau masih timpang, apakah timpangnya ini lebih kenceng naik rohaninya atau jasmaninya? Tetap bakal timpang. Tidak menjadi juga baik rohani yang naik, tapi jasmaninya belum ngejar gitu. Sebaliknya, terlalu kuat lahirnya dunia aja diurusin gitu. Akhirnya terlupakan, ibadah dilalaikan gara-gara dunia terus timpang, nggak seimbang. Tapi juga ibadah terus, manakib terus, usaha nggak seimbang. Di jalur tengah itu yang utama, khairul umur ausatuh. Nah, termasuk juga ketimpangan di dalam pikiran. Nah, ini jaga juga keseimbangan pikiran ini antara berpikir positif dengan negatif. Nggak apa-apa berpikir negatif, toh kita punya nafsu, hal yang wajar. Ya, tapi jangan terlalu kuat. Kuat negatifnya, positifnya kecil tegangannya. Nah, paling tidak seimbang. Ya syukur kalau yang baik lebih tinggi. Ya. Tapi tingginya tetap ada di dalam batas sadarnya manusia. Karena kita manusia, kita bukan malaikat, gitu. Tapi kita juga bukan iblis. Jadi manusia itu ada semua di manusia itu. Jadi ya nggak aneh lah kita masih suka berpikiran antara positif ada negatifnya, hal yang wajar. Tapi maksudnya untuk seimbangnya itu segera sadari nih. Ini negatif, sadar negatifnya, positif pun sadar positifnya, sadar akan kelalaiannya, sadar juga akan ubudiyahnya. Kalau sadar akan ubudiyahnya, berarti kita akan selalu bersyukur. Sadar akan kelalaian, akan kita memohon ampun, istighfar. Di situ untuk menyeimbangkannya. Nah, di bulan Shofar kita dianjurkan memperbanyak istighfar itu yang dilantunkan ya. Kalau di sana setiap harinya di subuh itu Astaghfirullahaladzim. Nah, jadi itu pun bukan hanya lantunan ya, bukan hanya kalimat, tapi juga masukkan rasanya. Kalau sudah terlibat dengan rasanya, mesti itu kita nggak kuat itu, mesti keluar air mata nih. Pasti kita terlihat jelas dosa-dosa kita ini. Tapi ya kalau hanya asal melantunkan, asal ini ya begitu aja. Tapi kalau betul-betul dengan penghayatan, penting keterlibatan rasa dalam apapun ya. Ya kita pun kan kalau makan aja kalau nggak dilibatkan rasanya, ya nggak nikmat lah makan ini. Terganggu aja rasanya, kena COVID itu, sampai nggak merasa kan, hilang rasa kan. Ciri kena COVID kan itu ya. Jadi saya juga nggak cerita aja pura-pura saya nggak kena, padahal saya kena juga. Jadi seminggu saya dapat nggak ada rasanya, rasa nggak mencium. Tapi saya nggak mau ke dokter, nggak mau suntik waktu itu. Jadi saya lawan aja. Jadi maksudnya saya lawan itu, saya anggap nggak ada penyakit itu. Maksudnya saya anggap saya nggak kena COVID itu. Itu aja dibangun pikiran saya. Tapi minum obat enggak, juga menjaga larangannya pun enggak, normal aja, santai aja gitu dihadapinya gitu. Pikiran saya itu pokoknya dihilangkan, saya nggak mau, kata orang depan saya nggak kena, padahal kena sudah. Nah karena pikiran saya dibuat begitu dan terus diyakinkan, lama-lama cuma nggak lama itunya akhirnya muncul lagi rasanya, padahal nggak diapa-apain, hanya merubah pikiran sugestinya. Kan kita juga sebetulnya sakit, dianggap sakit, berobat, kita yakin obat dokter menyembuhkan. Sebenarnya yang menyembuhkan bukan obatnya, sebenarnya pikirannya. Coba aja. Saya juga pernah uji ya itu ya, pikiran kayak gini. Misalnya gini, sakit perut, buang air terus. Waduh, nggak enak ini.
Gimana ya, saya nggak mau ke dokter. Saya cari tahu penyebabnya apa sih. Kalau buang air ini, oh ternyata kalau terlalu makan yang pedas, asam. Udah, saya sengaja malah saya makan banyak-banyak bener pedas. Yang bikin masalahnya saya ambil, saya ini dengan keyakinan saya ketika min ketemu min jadi plus, kan itu di hitungan matematika. Min kali min plus. Oh, itu nekat bener itu saya. Padahal kan kalau kata dokter itu kan waduh bahaya kan itu. Tapi enggak, pikiran saya dibuat ini sembuh ini penyebabnya, saya makan penyebabnya ini, tapi yakin. Tapi saya nggak bisa memberikan itu kepada orang lain. Untuk saya aja gitu. Bener sembuh itu, nggak diobatin nggak apa, sebentar aja buang air. Itulah penting membangun pikiran ini ya. Nah, makanya kayak hipnoterapi itu kan, dia pakai menghipnotis pikiran itu betul-betul luar biasa terapi itu. Jadi artinya apa? Pikirannya yang begini. Itu hipnoterapi itu namanya. Nah, jadi seimbangkan semua itu ya, pikiran yang mendorong keyakinan, jaga betul. Sampai hal-hal yang bersifat spiritual misalnya, hal-hal yang bersifat rohani, spiritual ya. Itu pun sebetulnya mau kita logikakan juga bisa sebetulnya. Gitu kan. Jadi bahwa semua ini berdasarkan hitungan memang bisa dihitung, baik itu yang terlihat atau yang tidak terlihat. Sebenarnya eksak, semua eksak tapi juga non, gitu ya. Tapi semua bisa dibuat. Betulnya. Karena apa? Karena kalau sudah kembali kepada satu pencipta, Allah, nah kalau kita kembalikan kepada satu bisa dibuat apapun oleh Allah. Nah tinggal bagaimana cara kita menyatukan ini, kembalikan hanya Allah, dari Allah, oleh Allah. Makanya nanti kita ketemu dalam pengajaran tasawuf itu konsep yang namanya ittihad, menyatu. Seperti Al-Hallaj, seperti Syekh Siti Jenar. Kalau Syekh Siti Jenar ya hampir mirip lah dengan Al-Hallaj. Kalau Al-Hallaj kan dengan satohat kalimatnya ana al-haq, saya adalah Allah. Itu Al-Hallaj. Sampai penyatuannya sampai keluar begitu. Karena keluar kalimat itu maka disidang Syekh Siti Jenar ini. Kan sejennya itu sama gitu kan. Tidak ada jenar, yang ada Allah. Gitu kan. Kalau Abu Yazid Al-Bastami, nah ada tuh tawasulnya ya, kita Syekh Abu Yazid Al-Bastami itu masih di bawah ininya, di bawah Al-Hallaj. Kalau Al-Hallaj sudah mengatakan saya Allah, saya Tuhan. Tapi kalau Abu Yazid Al-Bastami di bawahnya. Jadi maksudnya di bawah itu tidak sampai pengakuan saya adalah Allah seperti Al-Hallaj, tapi di dalam bajuku ada Allah. Di dalam sakuku ada Allah. Gitu. Jadi itulah perjalanan spiritual dari setiap setiap pengamal thariqah. Nah, jadi pengamal thariqah ini sedang berjalan dan diperjalankan, dibimbing mursyid menuju makomat. Ada stasiun-stasiun yang dilewati yang disebut makom ya. Jadi seperti ibarat tangga, kita dari dasar masuk naik 1, naik 2 gitu. Ada memang tangga itu namanya makomat, tapi yang aman untuk kita adalah kita ikut gimana guru aja lah. Kata guru lakukan ini, lakukan. Apakah kita sudah ada di tingkatan tangga yang mana? Nggak usah tahu aja. Karena kalau kita mauin, kita cari ingin tahu, ini nanti khawatir kita terganggu, terjebak. Misalnya ginilah, saya ingin tahu di tangga mana, saya ingin tahu juga sececep ini. Nah begitu tahu, wah saya di level 7 gitu ya. Ustaz Cecep levelnya 8. Wah saya di bawahnya Ustaz Cecep nih. Ustaz Cecep tahu juga, wah saya di atasnya Ki Asep nih.
Nah, ngaku aja masing-masing ada pengakuan. Saya ngaku di 7 ingin ngejar 8, berarti nafsu. Yang 8 ngaku sudah di 8, ngaku. Gitu ya. Itulah gangguannya di situ. Maka kalau itu terjadi, sungguh perjalanan kita terhambat, bahkan mending kalau stuck di situ. Ini kalau kembali ke bawah, gara-gara seperti itu, rugi. Maka yang aman adalah mendingan gitu ya, kalau menurut saya yang awam, mendingan kita mah nggak usah tahu itulah, biar urusan guru aja. Yang penting gimana caranya kita sampai dengan selamat menuju Allah, udah titik aja itu. Jangan diganggu dengan hal-hal yang khawatir merusak perjalanan. Tapi kadang-kadang akal ini, otak ini selalu penasaran, ingin aja tahu, penasaran apa gitu, ingin aja. Itu lagi-lagi hal yang wajar ya. Silakan mau dikejar, dicarikan, tapi hati-hati jebakan tadi, hati-hati gangguannya seperti itu ya. Nah, termasuk hadirin, termasuk kenapa sih di mana-mana masih nganggap bulan Safar sial? Itu salah satunya tuh pikiran tadi yang mengganggu. Jadi ketika semua sepakat dengan pikiran bahwa Safar sial, maka semua jadi negatif suh. Maka terjadilah kesialan itu. Coba bangun positif sekarang. Bulan Safar bukan bulan sial. Udah, saya nikahin anak saya di bulan Safar. Yang kata orang kalau nikah di bulan Safar, nikah anjing apa tuh? Kita buang tuh, kita lawan pikiran yang itu tuh, begitu ya. Tapi kalau mau seperti itu, ini sudah sesuatu hal yang umum misalnya dan masyhur umum. Lalu kita mau coba ini arus itu, melawan arus. Tapi harus kuat di situ, nggak boleh ragu. Ada ragu aja, wah, lagi-lagi nanti bawa sial. Yang bawa sialnya ya bukan bulannya, bukan waktunya, kitanya yang jadinya mengundang sial. Gitu ya. Sudah nggak ada bulan, masa sih Allah ciptakan ada kesialan di bulan ini. Wah, mana di situ nanti ininya Allah itu. Jadi semua nggak ada yang baik, tidak baik, semua baik Allah ciptakan itu ya. Nanti kitalah yang akhirnya membuat ini menjadi tidak baik ya, ini menjadi sial, ini menjadi beruntung ya. Maka mana yang mau kita pilih, jadinya mau jelek atau yang baik gitu ya. Baik, itu saja hadirin. Jadi dan manqobah tadi di bulan Safar, guru kita bijaksana yang dibacakan manqobahnya tentang bala itu ya. Karena pikiran kita masih selalu kepada hal-hal tadi kalau Safar itu, makanya manqobahnya disuguhkan manqobah yang itu. Jadi beliau memang mengindikan manqobah yang dibaca itu tidak semuanya, karena saking sayangnya murid takutnya keberatan kalau dibaca semua bisa lama. Coba aja itu kan jumlahnya berapa? 50 berapa? 52 apa 54 ya? Apa 53? Coba dibaca semua. Waduh, berapa lama itu? Udah gitu bacanya kan kita harus khidmah kan? Nggak boleh ngobrol, ini lama-lama ngantuk gitu. Ketiduran sudah gitu ya. Dulu ketika ada masih istilahnya layang syekh, namanya dulu ya layang syekh manaqib gitu. Jadi kita baca syekh, manqobah syekh, lalu dibaca semua. Itu lama waktu saya nggak ngalami itu, masa itu sudah nggak ini ya, manaqib yang dibacanya full itu semua dibacakan setiap manaqib. Jadi diambillah sesuai dengan tema-tema bulan. Nah makanya kalau sekiranya kelewat bulan nih di sini, jangan ambil bulan yang kemarin. Kan kayak bulan kemarin kan ada yang lewat bulan ya. Nah, ada yang lewat bulan kan, yang kemarin kisah Rasulullah. Nah, maka mestinya karena pindah bulan, manqobahnya jangan yang kemarin. Ngikuti bulannya. Nah, Suryalah, tapi harus tahu tuh urutannya. Kalau di Suryalah bulan ini apa manqobahnya, harus tahu. Begitu ya.
Nah, di sini pemahamannya bukan kita mendahului dari Suryalaya, bukan, tapi karena mengikuti tadi. Karena memang kita sudah bulan lalu, maka coba aja kalau misalkan ini ada masalah yang namanya yang bulan puasa, musawal ceritanya, ini kok sawal kan kok puasa, karena nyambung tuh, jadi itu maksudnya ya. Jadi ya nanti sesuaikan. Tapi ada juga iwan kita, bahkan senior kita yang kekeh dengan enggak, kan kita belum menagih nih bulan ini, karena belum menagih, setelah itu sudah lewat bulan, tetap aku kayak kemarin, ada yang kekeh begitu. Ya. Hal yang bijak itu adalah ketika sudah lewat bulannya, maka sudah jalan yang kemarin, kan sudah 3 bulan. Padahal yang kemarin kita belum menagih nih, ceritanya kan itu, karena jadwalnya bisa, nggak apa-apa. Jadi saat ini bila dibacakan lagi, bisa bulan apa, manfaatnya yang bersesuaian. Jadi itulah antara lain tugas-tugas saya itu saja yang menertibkan hal. Demikian saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini, dan tentunya hal-hal yang saya sampaikan maaf kebetulan saya sendiri kalau itu benar. Yang ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.